Hai Sobat Craft, selamat datang kembali di channel Sophie Craft. Pada video kali ini, kita akan mempelajari cara membuat bandana dari bahan manik-manik dan kawat. Penasaran kan? Ikuti terus videonya dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya ya. Berikut ini adalah alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam membuat bandana manik-manik. Yang pertama, ini adalah kawat berwarna emas atau gold. Kawat ini memiliki ukuran kira-kira 0,5 mm, cukup tipis ya. Nah, yang selanjutnya ini adalah manik-manik mutiara putih, diameternya kira-kira 0,5 cm. Yang ketiga, ini adalah pita satin berwarna putih, lebarnya kira-kira 1/4 inci atau 0,6 cm. Selanjutnya adalah gunting. Yang kelima adalah tang potong. Tang ini kita gunakan saat kita akan memotong kawat. Dan yang terakhir, ini adalah tang penjepit. Kita gunakan untuk menjepit kawat dalam pembuatan bandana. Inilah alat-alat yang kita butuhkan dalam pembuatan bandana manik. Bahannya sedikit dan gampang ditemukan. Nah, sekarang kita langsung mulai saja pembuatannya ya. Pertama-tama kita akan ambil kawat berwarna gold. Kita ukur panjangnya kira-kira 2 meter. Panjangnya ini cukup panjang ya, karena kawat ini akan kita lilitkan sehingga ukurannya pasti akan menjadi semakin pendek. Langkah awalnya, kawat ini kita lipat menjadi 2 bagian seperti ini, lalu pada bagian ujungnya kita lilitkan, diputar kira-kira 5-7 lilitan. Mungkin kalau masih kurang kita bisa menambahkannya sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Lalu pada bagian yang berlawanan kita akan mengambil salah satu kawat, dan kawat ini akan kita masukkan dengan manik-manik mutiara sebanyak 3 buah. Sebenarnya jumlah mutiara putih ini tidak harus selalu 3 ya, ini tergantung kreasi kita masing-masing. Jika kita ingin hanya 1 juga boleh, jika ingin 2 juga tidak ada masalah. Kebetulan saat ini saya memilih jumlahnya sebanyak 3 buah. Jika manik-manik ini sudah masuk ke dalam, kita beri jarak kira-kira 1 cm. Lalu manik-manik ini kita lilitkan. Biasanya juga sekitar 5-7 lilitan sampai lilitannya cukup kencang. Lalu setelah itu di bagian bawahnya juga kita melakukan lilitan kembali. Jumlah lilitannya tetap sama ya, sebanyak 5-7. Selanjutnya, jika tadi kita masukkan manik-manik di arah kanan, sekarang kita akan memasukkan manik-manik ke arah yang berlawanan, yaitu di bagian kiri. Jumlah manik-maniknya masih tetap sama seperti tadi, sebanyak 3 buah. Kita masukkan, lalu manik-maniknya kita tarik hingga sampai ke bagian ujung daripada kawat. Ketika manik-manik telah sampai di bagian ujungnya, kita beri jarak kira-kira 1 cm. Dan lalu kita manik-maniknya kita putar dan lilitkan sama seperti tadi, tetap 5-7 lilitan. Setelah cukup
kuat, kita kembali melilitkan bagian tengahnya. Ini seperti batang utama ya, kita lilitkan sebanyak 5 dan 7 sampai 7 lilitan juga. Nah, yang selanjutnya saya akan memasukkan mutiara putih, tapi berbeda. Kali ini saya hanya akan memasukkan satu mutiara putih saja. Jadi polanya nggak selalu 3-3-3 ya. Saya membuat polanya 3-3-1, lalu 3-3-1 lagi, dan begitu seterusnya hingga panjangnya mencapai kira-kira 30 cm. Kadang-kadang kita akan mengalami kesulitan saat kita memasukkan mutiara pada kawat yang bengkok. Jadi saran saya sebaiknya kita menggunakan kawat yang baru dan usahakan jangan sampai bengkok ya. Berikut ini adalah hasil setelah kita membuat bandana sepanjang kira-kira 30 cm. Kita lihat polanya, ini selalu 3-3-1 dan begitu seterusnya hingga bagian yang paling akhir. Pada bagian akhir ini kita akan memotong salah satu dari kawat. Kita gunakan tang pemotong untuk memotong kawat seperti ini. Lalu pada bagian kawat yang satunya lagi kita buat lingkaran, lalu kita lilitkan. Di sini kadang-kadang saya menggunakan tang penjepit karena untuk memutar kawatnya cukup keras, terutama kita harus menghilangkan bagian bekas potongan kawat. Selanjutnya kita akan juga memotong sisa kawat yang satunya lagi. Kembali kita gunakan tang penjepit untuk melilitkannya. Usahakan agar bagian kawat yang runcing sudah tidak ada lagi ya. Ini kira-kira hasil akhirnya. Lalu pada bagian ujung kawat kita akan memasukkan pita satin. Pita satin ini akan kita potong sebanyak 2 buah. Di sini saya mengira-ngira saja panjangnya, atau jika kita menggunakan sentimeter, panjang satu pita itu kira-kira 50 cm. Jadi jika kita memotong sebanyak 2 pita, kita membutuhkan pita sebanyak 1 meter ya. Ini kita potong pita yang kedua, panjangnya sangat panjang. Berikutnya kita akan memasukkan pita ke dalam lubang yang ada pada ujung bandana. Pertama-tama pita satin ini kita lipat menjadi 2 seperti ini. Lalu pada bagian yang bersambung kita masukkan pada bagian ujung kawat bandana. Kita buka bagian sambungannya dan kita masukkan pita pada sisi yang lainnya seperti ini. Kita telah selesai memasukkan pita satin pada salah satu sisi bandana. Selanjutnya kita akan memasukkan pita satin pada sisi yang satunya lagi. Kita lakukan hal yang sama. Pita satinnya kita lipat menjadi 2. Bagian yang bersambung kita masukkan ke dalam ujung kawat bandana. Selanjutnya pita satinnya kita ikat seperti ini.
Dan pada bagian ujung pita saten kita runcingkan, bagian ujungnya ini kita gunting seperti ini. Kita lakukan hal yang sama pada ujung lainnya juga. Nah, kita pastikan agar pitanya ini tidak terbalik, lalu kita gunting. Jika masih kurang runcing, dapat kita runcingkan kembali. Ini adalah hasil akhir dari bandana yang kita buat menggunakan manik-manik dan kawat. Biasanya bagian pitanya ini akan kita ikat di bagian belakang rambut. Ini adalah tampak atas, samping kanan, dan kiri dari bandana kita. Bagaimana? Cantik bukan? Teman-teman dapat mencobanya di rumah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya ya. Nantikan terus video-video berikutnya di channel Sophie Craft. Sampai jumpa.